Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 17 April 2025 berjudul Menemukan Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan secara benar kalau kita tidak mengerti apa yang Dia inginkan. Jika kita masih jalan sendiri atau maunya sendiri, itu menutup jalan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tentu tidak dalam satu hari kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Perlu waktu. Seiring dengan pemahaman dan pertumbuhan pengertian kita akan kebenaran, maka persekutuan dengan Tuhan juga akan bertumbuh. Dan inilah yang harus jadi fokus hidup kita. Jangan merasa kita sudah menemukan Tuhan hanya karena kita beragama, atau karena rajin ke rumah ibadah, atau tempat di mana kita bisa melakukan upacara agama, atau seremonial, atau liturgi. Seseorang dikatakan telah menemukan Tuhan apabila ia telah menemukan kehendaknya untuk dilakukan. Dan di situ kita bisa berinteraksi secara benar dengan Tuhan. Namun kuasa jahat berusaha untuk menarik manusia agar tidak menjadi sekutu Tuhan. Itu berbahaya bagi dia. Sebab kalau seseorang Kristen menjadi sekutu Tuhan, dia akan terus mendapatkan impartasi dari Tuhan. Sehingga karakter Tuhan terimpartasi dalam hidupnya dan ia akan bisa menjadi manusia seperti Tuhan Yesus. Dengan demikian ini berarti dia menjadi corpus delicti. Ketaatan Tuhan Yesus selama mengenakan tubuh daging seperti kita dan sampai mati di kayu salib, itulah yang membuat ia dibangkitkan. Kebangkitannya itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan ratap tangis dia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkan dari maut. Dan oleh karena kesalehannya, ia didengar. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan karena sekedar Bapa di sorga hebat berkuasa, melainkan karena Tuhan Yesus taat. Dengan demikian, kalau Tuhan Yesus tidak taat, ia tidak akan bangkit. Sebab ketaatannya itulah yang menjadi landasan kemenangan dan kebangkitannya. Melalui ketaatan dan penghormatannya kepada Bapa di sorga, maka terbuktilah Lucifer telah berbuat salah. Seakan-akan Allah Bapa mau berkata, mestinya Lucifer, kamu seperti putraku ini. Jadi sesungguhnya orang percaya juga dipanggil untuk itu. Bukan sekedar menjadi orang baik. Kalau hanya orang baik, banyak orang tidak beragama pun baik. Seorang supir taksi yang mengaku tidak beragama bisa mencari kita di hotel untuk mengembalikan barang kita yang tertinggal di taksinya. Dan dia tidak mau menerima imbalan. Ironi, ada orang yang mengaku bertuhan, namun kelakuannya tidak jujur. Jadi kalau hanya untuk menjadi orang baik, tidak harus beragama. Banyak orang yang tidak beragama berkelakuan baik, bahkan sangat baik dalam ukuran etika umum. Ada bangsa atau masyarakat yang tidak jelas agamanya apa dan hanya punya filosofi. Namun filosofi itulah yang menjadi agamanya. Dia tidak menyembah Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang Esa, akan tetapi kelakuannya baik. Kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus tidak hanya menghendaki orang menjadi baik, namun harus menjadi sempurna seperti Bapa. Kesempurnaan ini bisa terjadi atau bisa berlangsung kalau seseorang mengenal kebenaran Tuhan secara kognitif dan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, pengertian akan firman Tuhan harus benar dulu. Logosnya harus benar dulu agar dapat menerima atau mendengar rema setiap hari dari pengalaman hidup yang dihadapi. Rema inilah yang menjadi sarana seseorang memahami Tuhan. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti,
tetapi dari setiap rema, bukan logos. Iman datang dari pendengaran akan rema, bukan logos. Jadi jangan heran kalau orang punya logos atau pengetahuan Alkitabnya banyak, namun kelakuannya tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Sebab hanya dari pengertian yang benar akan firman dan persekutuan dengan pribadi Tuhan setiap hari, kita akan memperoleh impartasi, spirit, gairah, dan karakter Tuhan. Inilah yang membuat seseorang dapat memiliki karakter Kristus. Sejatinya orang-orang seperti inilah yang layak atau pantas disebut Kristen. Namun di satu sisi kuasa jahat berusaha menarik manusia menjadi sekutunya. Salah satu cara jitu yang digunakan adalah membuat manusia tidak menemukan Tuhan. Kekristenan diajarkan sebagai agama, yang penting beragama, cukup. Hal ini membuat banyak orang Kristen tidak bisa menjadi militan seperti orang-orang Kristen abad mula-mula. Ini kepalsuan, yaitu ketika seseorang beragama Kristen tetapi tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Merasa sudah menemukan dan memiliki Tuhan padahal belum sama sekali. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Sangat menyedihkan, bukan? Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.